kita taklukkan, mungkin kita berhadapan dengan musuh yang baru, yaitu bosan. Bosan kita taklukkan, kita berhadapan dengan musuh yang baru, yaitu pamrih selain Allah. Pamrih kita taklukkan, kita gemilang sudah lillahi ta'ala. Muncul musuh baru, rasa bangga, ujub, sombong. Jadi levelingnya banyak. Musuh kita itu adaptif. Mau ngaji, tantangan pertama, males nanti di YouTube-nya juga ada toh. Ngapain capek-capek, di rumah sambil berbaring bisa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Alasan akhirnya apa ya? Kamu nganggap sombongmu itu benar. Kalah kalian sama dirimu sendiri. Ya, wong yo padune pamer, riak, apa-apa dipamerkan di medsos. Waktu ditanya, "Mas, mbok yo jangan riak gitu, jangan pamer." Ini bukan riak, Pak. Ini tahadus bin nikmah. Ini saya sedang mengabarkan nikmat yang dianugerahkan pada Allah ini, Pak. Ini bukan riak itu kan. Sebenarnya dalam hatimu tahu, sebenarnya kamu ingin pamer, ingin dipuji orang. Tapi kamu kalah. Akalmu kamu suruh kerja membenarkan dirimu yang salah. Ini beratnya tarung melawan diri kita sendiri itu. Apalagi yang sudah belajar filsafat, yang sudah lama ikut ngaji filsafat, itu biasanya daya ngeyelnya meningkat. Jadi sekian derajat wis ngeyel, kamu merasa wis ngerti filsafat, terus jawab terus. Nanti kalau sudah kepepet mentok, biasanya senjata terakhirnya, kita kan manusia, Pak, bukan malaikat. Nanti gitu mesti. Jadi itu beratnya melawan dirimu. Musuhnya dirimu sendiri. Dia nyamar jadi dirimu. Dan setiap orang tentu saja merasa, aku itu benar, aku itu baik, aku kalau ada jeleknya ya terpaksa, ada alasannya. Nah, itu hampir kita semua begitu. Tidak ada orang itu yang secara sadar menganggap aku itu jelek, itu juara. Kita itu pasti hampir semua kita merasa aku baik, aku benar. Kalau aku ada jeleknya, ada kelirunya, ya itu manusiawi saja. Atau gayaku memang begini. Itu kita sudah. Jadi yang pertama itu, kenapa disebut perang yang paling berat? Yang kedua, musuh yang ada dalam diri tadi itu pinter nyamar, sangat adaptif. Dia bisa berubah-ubah bentuk. Dia bisa masuk lewat macam-macam jalan. Gagal masuk lewat syahwat, ya dia masuk lewat ego. Gagal lewat ego, ya dia masuk lewat riya, pamer. Ada banyak pintu yang bisa jadi jalan dari musuh kita yang ada dalam diri tadi. Misalnya, awalnya yang kita lawan itu bentuknya adalah males. Begitu males kita taklukkan, mungkin kita berhadapan dengan musuh yang baru, yaitu bosan. Bosan kita taklukkan, kita berhadapan dengan
musuh yang baru, yaitu pamrih selain Allah. Pamrih kita taklukkan, kita gemilang sudah lillahi ta'ala. Muncul musuh baru, rasa bangga, ujub, sombong. Jadi levelingnya banyak. Musuh kita itu adaptif. Mau ngaji, tantangan pertama, males nanti di YouTube-nya juga ada toh. Ngapain capek-capek, di rumah sambil berbaring bisa, ya tantangan pertama. Tapi terus kamu menang, berangkatlah, mau ngaji itu baik kok, terus kamu berangkat. Tantangan kedua biasanya apa? Istiqomah. Sekarang berangkat, alah bosen ternyata, besok mau berangkat paling gitu lagi ngajinya, bosen. Itu tantangan kedua biasanya istiqomahnya. Kalau tantangan kedua sudah kita menangkan, biasanya pamrihnya muncul. Semoga nanti saya dapat ini, dapat itu, untuk ini, untuk itu, yang selain Allah. Namanya sudah tidak ikhlas lagi. Kalau ini kita loloskan biasanya sampai ke titik ikhlas, kan luar biasa itu orang bisa ikhlas itu. Tapi terus masuk godaan lewat jalur yang berbeda. Dari dalam muncul suara, kamu luar biasa, keren. Tidak banyak orang bisa nyampe level ikhlas. Kamu sampai di level ikhlas. Nah, kita merasa besar. Jadi musuh dalam diri kita itu ganti-ganti. Dan itu yang berat. Jadi kalau musuh di luar diri kelihatan. Begitu kita taklukkan selesai. Tapi musuh di dalam diri dia berubah-ubah terus, ganti-ganti terus. Yang ketiga, pertempuran melawan diri kita itu tidak pernah selesai. Hari ini Pak, saya berhasil menaklukkan marah. Apa terus besok tidak mungkin marah lagi? Tidak, besok masih bisa marah lagi. Harus perang lagi. Hari ini saya sukses tidak curang Pak. Besok ada godaan yang sama bolak-balik lagi. Bisa saja besok kita kalah meskipun sekarang kita menang. Jadi pertempuran ini sepanjang hayat. Jadi terus kita harus bertempur melawan diri kita. Ini yang disebut paling berat. Mungkin kadang sekali-sekali kita, selama ini Pak saya sudah melawan rasa amarah ini terus-menerus dan sukses. Sekali-sekali bolehlah Pak marah ya. Kita capek pada akhirnya. Kenapa? Karena harus terus-menerus. Itu yang disebut berat. Dan yang terakhir, perang ini kalau menang malah hening. Tidak ada sertifikatnya. Iya, tidak ada pesta-pestanya syukuran. Apa ada kalian diundang? Saya undang syukuran karena saya menang melawan hawa nafsu. Nah, tidak ada. Gitu loh. Mari kita rayakan kemenangan kita. Jadi tidak menang akhirnya. Kalah lagi. Karena sombong, karena ingin pamer. Jadi tidak ada hype-nya, kita tidak dipuji orang. Orang tidak tahu, tidak ada tepuk tangannya. Jadi yang sukses justru menemukan keheningan, kesunyian dirinya. Itu yang disebut berat. Padahal biasanya orang menang itu kan ingin dipuji, disorai, diberi imbalan. Kalau ini tidak. Jadi secara materi jadi tidak terlalu menarik pertempuran melawan hawa nafsu ini, tapi penting. Ya, dan jangan minta imbalan apa-apa, tidak ada imbalannya selain ketenangan, ketentraman jiwamu. Oke, jadi rupiah juga tidak akan turun meskipun kamu menang melawan nafsumu, melawan dirimu. Cuma sekarang kamu lebih tenang, lebih bisa menikmati hidupmu, lebih bisa bersyukur.
Baik, itu ya kalau ada yang tanya, kenapa sih kok disebut perang yang paling berat? Alasannya 4 itu. Saya awali dari sini ya, nih biar kayak belajar beneran kuliah. Diawali dari definisi. Kalau mengikuti definisinya para ulama banyak. Kita ambil yang umum saja ya, yang sering dipakai. Apa sih jihadun nafs? Jihadun nafsi huwa mujahadatul insan li nafsihi fi kaffiha anil hawa wa hamliha ala ta'ah wa tazkiyatiha bil fadha'il. Nah, kalau kayak gini kita seperti ngaji beneran ya. Di masjid ya harus ada ininya. Jadi jihadun nafs itu adalah mujahadatul insan li nafsihi. Perjuangan, pertempuran seorang manusia melawan dirinya sendiri. Fi kaffiha anil hawa, dalam menahan diri terhadap godaan hawa nafsu. Wa hamliha ala ta'ah, dan mengarahkannya kepada ketaatan. Wa tazkiyatiha bil fadha'il, dan membersihkannya dengan berbagai hal yang utama. Jadi berarti jihadun nafs itu ada kaffinya, ada hamlinya, ada tazkiyahnya. Kaffi itu menahan, kemudian haml itu mengarahkan, tazkiyah itu membersihkan. Jadi pertarungan kita, battle-nya itu jenisnya 3. Menahan diri, mengarahkan diri, dan membersihkan diri. Itulah 3 mode pertarungan kita. Baik, kita lanjutkan ya. Saya tidak tahu ada yang nulis ini. Jangan nanti lama bahasa Arab. Tulisan terjemahannya saja. Saya tidak tahu ini berapa di sini yang kitabahnya bagus, nulis Arabnya bagus ya. Sekarang mulai langka. Kalau baca Al-Quran, pelatihan banyak di mana-mana. Kalau menulis agak jarang. Kalian latihanlah sendiri ya, karena ini ada seninya sendiri menulis Arab. Mungkin yang sekolahnya di madrasah dapat. Karena kalau tidak pengalaman, nulis 2 baris begitu, itu bisa setengah jam. Jadi karena pelan-pelan, itu kadang menceng-menceng gitu ya. Yuk, saya lanjutkan. Jadi definisinya ini ya, nanti kita terus sampai ciri-ciri dan seterusnya. Tujuannya apa? Kenapa sih kita harus mengalahkan diri, memerangi diri kita? Tujuannya 3 ini loh. Al-qalbu yuwajjih, wal aqlu yudabbir, wan nafsu tandobit. Al-qalbu yuwajjihu, wal aqlu yudabbiru, wan nafsu tandobitu. Hati mengarahkan, akal yang mengatur, nafsunya terkendali. Sebenarnya itu akan menarik kalau ditambah 1 lagi di depan, yaitu ruh. Apa yang dilakukan ruh? Ar-ruhu yunawwiru. Roh itu kan pancaran dari cahaya ilahi.
yunawiru, memberi cahaya. Yang cahaya itu ditangkap oleh hati, sehingga hatinya terang. Hati yang terang itulah nanti yang yuwajihu. Jadi ar-ruhu yunawiru, al-qalbu yuwajihu. Rohnya bercahaya, cahaya itu jatuh pada hati sehingga hatinya terang, kemudian hati itu mengarahkan. Sekarang arahnya jelas. Arah jelas itu misalnya ke Surabaya atau ke Jogja, itu arah jelas itu nanti berhubungan dengan orientasi diri. Hidup ini mau kita bawa kemana? Nah, itu diawali dari jernihnya hati. Setelah itu al-aqlu yudabbiru, akal kita ngatur. Caranya begini loh, yang kita lakukan ini loh, dia panglima yang hebat, kata Imam Ghazali. Maka biarkan dia jadi mudabbir, yang memahami, mikir, mencari jalan, merumuskan strategi dan lain sebagainya. Setelah itu dijalankan, hati-hati dengan nafsu. Nafsu dikendalikan biar tidak mengganggu perjalanan. Wan nafsu tandobitu. Jadi perjuangan jihadun nafas itu titik finalnya di sini. Al-qalbu yuwajjihu wal aqlu yudabbiru wan nafsu tandobitu. Baik, yang Arab-Arab sudah ya. Kita pakai bahasa Indonesia dulu. Mungkin ada yang tanya, apa sih yang diperangi kalau tadi katanya perang? Dan itu perang yang paling berat. Nih, kalau di banyak kitab, termasuk Ihya-nya Imam Ghazali, kalau saya rinci setidaknya ada 7 hal yang harus kita perangi. Yang pertama, hawa nafsu yang tidak terkendali. Jadi dorongan jiwa yang tidak terkontrol. Berarti diperangi biar dia patuh ikut terhadap kontrol kita. Apa sih yang diinginkan nafsu itu? Biasanya adalah nyari enak. Kenikmatan materi, kekuasaan, popularitas, pujian, birahi. Itu biasanya nyari enak. Bukan berarti tidak boleh. Apa tidak boleh Pak kita kenikmatan materi? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Nyari kekuasaan boleh tidak Pak? Boleh. Nyari popularitas boleh saja, silahkan. Tapi harus terkendali. Jangan sampai demi popularitas, Pak kalau saya ngomong biasa-biasa, tidak viral Pak, tidak populer, saya harus sekali-sekali bohong, sekali-sekali bikin sensasi, sekali-sekali bikin hoax, baru populer. Nah, ini namanya nafsunya tidak terkendali. Ingin jadi pemimpin, ingin berkuasa, oke saja, tapi ya jalannya yang baik. Jangan menghalalkan segala cara, ganti aturan lah, atau gitu ya tidak boleh. Ya, jadi itu berarti apa? Nafsunya tidak terkendali. Ingin enak boleh, materi boleh, tapi dengan jalan yang benar. Birahi misalnya, kalian normal sih, masih sehat, masih butuh itu, tapi kan jangan ngawur. Karena kalau kamu ngawur, tidak jadi nikmat. Atau nikmatnya cuma sebentar, masalahnya tidak selesai-selesai. Maka dia perlu ditaklukkan nafsu itu. Yang kedua yang harus kamu taklukkan juga, ego. Kalau bahasa Arabnya ananiyah.
Ego itu merasa aku selalu benar, aku itu hebat loh, aku harus selalu menang loh. Ini ego. Kalau bukan aku jadi apa kamu? Ini ego. Gaya hidupku lah yang terbaik, ini ego. Orang lain pikirannya begitu semua, lihat aku ini khas, beda dong dengan yang lain. Ini ego. Yang lain menafsirkannya begitu-begitu. Alah, itu pikiran biasa kalau begitu. Saya loh pikirannya luar biasa. Meskipun nanti ketika orang baca, alah ya kayak gitu saja podo wae. Tapi kita merasa hebat. Itu ego. Cirinya orang egonya besar, kalau dikritik menyala. Ya bahasa Indonesia ini kobong kan menyala ya. Terbakar kok menyala. Jadi kalau dikritik kobong, marah dia. Jadi kenapa sih orang dikritik kok marah? Mungkin dia nganggap dirinya harus selalu benar. Dan itu ego. Orang yang merasa dirinya selalu benar itu orang yang tidak berkembang pasti. Kenapa? Ya dia tidak akan belajar lagi, tidak akan memperbaiki diri. Wong dia merasa sudah benar. Dia akan mandek, hidupnya selesai. Ini ego. Hati-hati siapapun dengan jebakan ego. Hidup itu memang agak nyeni. Ya kalian melenyapkan ego sama sekali ya. Jangan nanti kamu jadi orang minder, merasa kecil, tidak percaya diri. Tapi terlalu besar egomu, masalah. Jadi makanya kayak seni, kamu harus pintar memainkannya. Yang ketiga, serakah. Manusia itu biasanya tidak ngerti berhenti. Kalau sudah enak, kalau sudah nyaman, kalau sudah kuasa, itu berarti mandeknya susah. Ingin terus, ingin terus. Kalau dalam Al-Quran kan disindir, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kamu ingin terus-terusan nambah sampai mati. Kalau ini tidak direm, jangan dikira enak itu yang kamu lipat gandakan sebanyak mungkin akan tetap enak. Ada banyak enak yang terus jadi bencana. Minum manis itu enak, tapi kalau kamu terus-terusan manis, siap-siap. Mungkin kamu masih muda sudah harus suntik insulin kamu. Ini kamu tidak ngerti ngeremnya. Itu nama lain dari serakah. Kemudian emosi yang merusak itu juga harus diperangi. Marah, benci, iri, dengki, dendam. Jadi wajar saja kadang-kadang mampir di kita kemarahan, kadang-kadang mampir di kita rasa iri, kadang-kadang kecil ada rasa dengki, benci dengan seseorang. Atau kita habis disakiti terus dendam. Itu wajar, tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik sehingga tidak sampai kadar merusak. Marah wajar sih kita kadang kalau diusilin orang, marah kita. Tapi kan pastikan kita tetap terkendali. Makanya ada, dulu kita pernah ngaji kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi itu bukan kok orang terus tidak pernah marah. Tapi orang kalau marah bisa mengelolanya dengan baik. Kalau takut bisa juga mengelolanya dengan baik. Wajar orang punya rasa takut. Manusiawi, karena hidup ini kan banyak bahaya-bahayanya yang bisa menjebak kita. Sekedar minum kayak gini baru panas terus saya minumnya kan tidak berani cepet, pelan-pelan gitu biar tidak kosong. Jadi emosi kita semoga tidak sampai ke level merusak. Terus lagi, ini mungkin banyak yang punya penyakit ini.
kemalasan dan kelalaian. Jadi, kalian terlalu sering mengabaikan hidupmu, mengabaikan dirimu sendiri. Ini perlu diperangi. Setiap kalian itu istimewa, kalian sesuatu. Tapi kalau kalian malas, kalau kalian lalai, yang harusnya kalian sesuatu jadinya bukan apa-apa. Jadi keistimewaanmu tidak muncul. Kalau ditanya orang, jawabnya biasanya pakai sebenarnya. Sebenarnya saya itu rajin kok Pak. Sebenarnya saya itu pinter kok Pak. Sebenarnya saya itu tekun kok Pak. Ada sebenarnya itu biasanya yang faktanya kebalikannya. Kalau ada orang ngomong sebenarnya saya rajin, berarti kenyataannya saya malas. Sebenarnya saya itu tekun Pak, berarti kemarin-kemarin faktanya kamu malas. Dan itu yang harus kamu perangi. Makanya kalau saya ditanya, Pak Faiz gimana caranya untuk tidak malas? Ya jangan malas. Wong kamu tahu malas itu jelek, ya jangan dilakukan malesnya. Tidak perlu tips apa-apa. Kalau dipakai tips nanti kamu tergantung pada tipsnya. Yang penting jangan malas, itu aja sudah. Kamu tahu itu keliru. Jadi ini bagian dari jihadun nafas. Kemudian perlu juga diperangi ketakutan-ketakutan yang tidak proporsional. Takut kehilangan harta, takut tidak diakui, takut statusmu berubah, takut kehilangan kenyamanan, dan lain sebagainya. Terus sampai kamu rela mengorbankan nilai, mengorbankan prinsip, melupakan tujuan hidupmu. Nah itu takut namanya. Ya, contoh ketakutan yang saya sering temui kalau di kampus, di kelas, itu biasanya banyak mahasiswa yang datang pertama duduknya di belakang. Kenapa begitu? Takut Pak nanti kalau sama dosennya ditanya macam-macam. Takut Pak nanti kalau saya ngantuk ketahuan. Tapi dengan duduk di belakang, dia mengorbankan lebih paham, lebih dekat dengan dosennya, lebih masuk materinya. Nah ini berarti apa? Tidak proporsional, eman-eman. Mbok kamu duduk di depan, suaranya dosenmu lebih jelas. Kalau kamu tanya lebih kelihatan. Nah ini namanya ketakutan yang tidak proporsional. Maka perangi itu. Kalau kamu serba takut, biasanya orang takut itu mikirnya macam-macam. Mau berangkat ngaji, mikirnya banyak. Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau di sana ketemu orang yang tidak saya sukai gimana? Nanti kalau di sana tempat duduknya tidak enak, tidak ada sandarannya gimana? Nanti kalau pikirannya banyak, tinggal berangkat saja, kalau tidak cocok ya balik lagi, kan gitu aja. Tapi kita sering overthinking, muter-muter tidak jelas. Jadi perangi itu. Dan yang terakhir, niat yang tidak ikhlas. Itu juga harus kita perangi. Kita sering melakukan kebaikan demi pujian untuk pamrih tertentu. Akhirnya apa? Ketika pamrihnya tidak ditemui atau pamrihnya sudah ditemui, amalnya terus jadi banyak berkurang. Nah, ini berarti niatnya tidak ikhlas. Ini juga diperangi. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh tentang apa itu ikhlas. Baik, jadi kalau ada yang tanya, Pak, jihadun nafas itu jihad melawan siapa? Melawan diri kita sendiri. Apa yang kita lawan dari diri kita? Kalau hawa nafsumu tidak terkendali, kalau egomu terlalu besar, kalau keserakahanmu tidak bisa direm,
Kalau emosimu merusak dirimu. Kalau males dan lalaimu menghancurkan dirimu. Kalau ketakutan-ketakutanmu menghentikan kebaikanmu. Kalau tujuan dan niat hidupmu tidak ikhlas, masih banyak pamrihnya. Itulah yang harus kalian perangi dalam dirimu. Ya, berarti setelah ini kamu cek. Dari 7 hal ini apa yang masih dominan dalam diriku? Yang masih sulit saya taklukkan. Itulah bagian peperangan atau pertempuran terberatmu. Dan ini seperti saya bilang tadi bisa seumur hidup pertempuran ini. Baik, saya lanjutkan ya. Keyword-nya. Keyword itu kata-kata kuncinya. Jadi dalam wacana diskursus jihadun nafas, keyword-nya 6 hal ini. Ini istilahnya mungkin familiar bagi yang sering ngaji. Yang pertama, mujahadah. Mujahadah itu mengerahkan segala daya, segala tenaga, sungguh-sungguh semaksimal mungkin, itu mujahadah. Maksudnya menaklukkan diri kita itu nggak bisa setengah-setengah. Harus sepenuh hati, pikirannya, hatinya. Semua bagian dari diri kita harus dilibatkan, nggak mungkin tidak. Maka perlu mujahadah.